Matahari tidak selalu tampak bersinar karena tertutup oleh awan. Istri tidaklah selalu benar, mereka juga sering buat kesalahan. Apa saja kesalahan umum yang perlu dihindari oleh para istri? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Pernah tidak dengar ungkapan suami selalu salah, istri selalu benar? Ungkapan ini lebih mengarah kepada sebuah candaan daripada kebenaran. Kalaupun mau dicari alasan mengapa ungkapan ini muncul, mungkin karena beberapa faktor. Yang pertama, istri lebih detail dan teliti. Banyak istri lebih perhatian terhadap hal-hal kecil seperti urusan rumah, anak-anak, atau kebiasaan suami. Kalau suami kurang teliti, jadinya sering dikoreksi dan lama-lama terasa seperti selalu salah. Kemudian yang kedua, istri yang mengatur rumah tangga. Dalam banyak rumah tangga, istri yang lebih aktif dalam mengatur keuangan, jadwal, dan kebutuhan keluarga. Kalau suami kurang peka atau tidak sesuai harapan, bisa langsung dianggap salah. Kemudian yang ketiga, emosi versus logika. Kadang suami berpikir lebih logis, sementara istri lebih emosional. Kalau ada konflik, suami yang berusaha pakai logika bisa dianggap tidak memahami perasaan istri, sehingga akhirnya tetap dianggap salah. Kemudian yang keempat, kebiasaan sosial dan budaya. Dalam banyak budaya ada anggapan bahwa suami harus mengalah demi keharmonisan rumah tangga. Makanya, meski suami merasa benar, seringkali lebih memilih diam atau mengalah agar suasana tetap damai. Kemudian yang kelima, suami malas debat. Banyak suami yang tidak suka berdebat panjang. Jadi daripada ribut, mereka lebih memilih bilang, ya sudah, iya deh. Akhirnya terkesan seperti selalu salah. Tentu saja dalam hubungan pernikahan, akal sehat kita akan berkata bahwa tidak ada yang selalu salah dan tidak ada yang selalu benar. Keduanya baik suami maupun istri tidak ada yang sempurna dan mungkin melakukan kesalahan. Nah, kalau pada episode sebelumnya kita telah membahas kesalahan-kesalahan umum yang suami buat, maka kali ini kita akan mengangkat kesalahan-kesalahan umum yang sering dibuat oleh para istri bahkan tanpa disadari. Yang pertama, obral masalah rumah kepada orang lain. Saat stres menghadapi masalah rumah tangga, wanita kerap mengatasinya dengan bercerita atau curhat dengan orang lain. Jangan berbicara negatif atau melibatkan orang lain dalam hubungan dengan pasangan. Ya, istri dapat berbagi pengalaman positif atau hal-hal yang membuat suami istri semakin dekat, tetapi jangan mengeluh atau berbicara negatif tentang pasangan kepada orang lain. Mungkin niatnya adalah untuk memperoleh dukungan emosional, namun ingat, kadang dengan berlaku demikian masalah justru tak akan kunjung selesai. Yang kedua, meremehkan dampak intonasi suara. Wanita sering tidak memperhatikan intonasi suara padahal intonasi sangat mempengaruhi makna sebuah kalimat dan hal itu bisa saja menyakiti atau menyinggung perasaan suami. Yang ketiga, setelah menikah, kurang memperhatikan penampilan lagi. Meski sudah bersuami bukan berarti wanita tidak perlu lagi memperhatikan penampilan diri sendiri. Menjaga penampilan agar selalu terlihat cantik merupakan salah satu cara juga untuk mempererat hubungan suami istri. Yang keempat, selalu berharap pasangan bisa membaca pikiran. Anggapan bahwa bila suami sungguh-sungguh mencintaimu, maka dia akan paham betul apa yang ada di pikiranmu tanpa perlu diungkapkan adalah salah. Justru ini akan memicu kesalahpahaman di antara suami dan istri. Yang kelima, terlalu mengutamakan anak-anak. Para konselor pernikahan mengakui bahwa ada banyak suami yang mengeluh tentang istri mereka yang terlalu mengutamakan anak-anak. Tanpa disadari, hal ini membawa dampak negatif pada kehidupan pernikahan itu sendiri. Pasangan harus didahulukan dalam pernikahan dan ketika istri mendahulukan suami, anak-anak juga akan mendapatkan keuntungan dari hal ini karena mereka akan melihat betapa pentingnya pernikahan bagi orang tua mereka. Yang keenam, tidak menetapkan batasan dengan teman dan keluarga. Teman dan keluarga dapat menyita banyak waktu seorang istri. Ada istri yang pergi berolahraga dengan teman, makan siang bersama dengan teman atau keluarga, atau berpartisipasi dalam banyak kegiatan bersama dengan anak-anak dan banyak hal lain yang dapat menyita banyak waktu. Pada akhirnya, ini memengaruhi kesehatan hubungan suami istri. Memiliki kehidupan sosial sangatlah sehat dan penting, namun istri perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk pasangan dan kehidupan pernikahan. Pernikahan harus menjadi prioritas utama. Yang ketujuh, istri terlalu fokus pada kekurangan suami, bukan pada kualitas positifnya, sehingga lupa memberikan apresiasi dan pujian kepada suami. Sangat mudah memang untuk fokus pada hal-hal negatif dan kesalahan yang suami lakukan,
sehingga istri sering lupa untuk melihat hal-hal yang suami lakukan dengan benar atau hal-hal positif lainnya dari suami. Fokuslah pada hal-hal positif yang suami lakukan untuk istri dan keluarga, serta biarkan suami tahu bahwa istri menghargai itu dengan memujinya. Kemudian yang kedelapan, suka membandingkan hubungan dan kehidupan dengan orang lain. Menurut penelitian, wanita menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial untuk melihat apa yang dilakukan teman atau tetangga mereka, atau kemana mereka berlibur, hubungan orang lain, dan lain sebagainya. Sangat mudah bagi mereka untuk membandingkan kehidupan pernikahan mereka dengan orang lain dan bertanya-tanya mengapa hidup kita tidak seperti itu. Ingat, suka membandingkan suami dengan kehidupan rumah tangga orang lain dapat menghancurkan pernikahan. Yang kesembilan, mengabaikan masalah. Istri sering menghindari percakapan yang kompleks ketika masalah terjadi. Masalah yang tidak dibicarakan dengan cepat bertambah menjadi masalah yang jauh lebih besar, sehingga menciptakan irisan antara pasangan yang sehat. Yang ke-10, kebutuhan untuk merasa selalu benar. Para istri secara psikologis ingin selalu dianggap benar. Padahal pernikahan adalah sebuah penyatuan, bukan kompetisi. Berpegang pada kebutuhan untuk selalu benar dan meminta suami melakukan sesuatu dengan cara istri hanya akan pada akhirnya menggagalkan hubungan pernikahan karena suami akan merasa berada di bawah bayang-bayang kendali istri. Yang ke-11 yang paling terakhir namun tidak kalah penting adalah para istri tidak memiliki inisiatif untuk mengajak bercinta atau tidak menginginkan keintiman fisik dengan suami serta sering mencari alasan untuk tidak berhubungan seks. Wanita seringkali merasa canggung bila harus mengajak suami untuk bercinta, padahal pria juga ingin istrinya punya inisiatif mengajak berhubungan seksual. Para istri tidak menyadari betapa pentingnya keintiman dan hubungan seksual bagi suami mereka. Kebanyakan suami benar-benar tidak dapat bertahan hidup tanpa seks. Keintiman seksual adalah cara suami merasa dicintai dan dibutuhkan, dan kepercayaan dirinya terkait dengan hal tersebut. Alkitab menyediakan banyak nasihat bagi para istri untuk yang pertama, menghormati dan taat kepada suami. Efesus 5 ayat 22 hingga 23 katakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat." Yang kedua, menjadi penolong yang baik. Kejadian 2 ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Yang ketiga, berperilaku lemah lembut, bijaksana, dan menjaga perkataan. Amsal 14 ayat 1 katakan, "Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri." Amsal 31 ayat 26, "Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya." Istri yang bijaksana akan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan perkataan dan sikap yang penuh hikmat. Kata-kata yang lembut dan penuh kasih akan membangun hubungan yang baik, sementara kata-kata yang kasar bisa merusak hubungan. Yang keempat, mengasihi suami dan anak-anak. Titus 2 ayat 4 hingga 5 katakan agar mereka itu mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Yang kelima, memiliki sikap yang sabar dan rendah hati. Kolose 3 ayat 12 hingga 13 katakan, "Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain." Yang keenam, mengutamakan kecantikan hati daripada penampilan fisik. 1 Petrus 3 ayat 3 hingga 4 katakan, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasan yang tersembunyi di dalam hati dengan roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." Istri yang baik tidak hanya memperhatikan kecantikan luar, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih dan damai. Sebagai kesimpulan, istri tidaklah harus selalu benar. Sebagai manusia, mereka juga bisa melakukan kesalahan dan memiliki banyak kekurangan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan tanpa disadari seperti terlalu menuntut, menganggap diri benar, kurang menghargai, dan sering menyalahkan suami haruslah diubah untuk kebahagiaan suami dan keluarga seutuhnya. Tuhan kiranya menyanggupkan para istri untuk menjadi istri yang bijaksana dan cakap demi kebahagiaan keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian, dan salam Kapas.